Saudara-saudariku yang terkasih, transfigurasi berbuah transformasi. Bapak Ibu, saudara-saudari, terutama rekan-rekan muda ini, adakah yang suka mendaki gunung? Ada yang suka hiking. Barangkali sudah pergi ke Gunung Kilimanjaro kah? Atau ke Gunung Bawah Karaing? Paling tidak yang paling dekat Gunung Merapi, ya. Itu paling dekat gitu ya. Dan gunung-gunung sekitarnya ada di kota ini, ya. Mendaki gunung merupakan sebuah kegiatan untuk yang hobi, itu menyenangkan. Tetapi memang betul, secara pribadi saya pernah melakukan pendakian bersama dengan OMK ketika saya menjadi seorang frater di Toraja, namanya Gunung Sesian. Mungkin sebagian yang ada yang dari Toraja. Itu gunung tertinggi di Kabupaten Toraja Utara. Begitu kita sampai di pegunungan, bukan main. Indahnya alam semesta ini. Apalagi kalau melihat itu sawah-sawah yang berundak-undak di Toraja. Lalu ada perkampungan-perkampungan, ada tongkonan di situ, rumah asli Toraja. Kita seperti ada di setengah surga, ya. Dan Yesus ternyata punya hobi hiking juga, ya. Tapi sebelum mendaki gunung, ia menceritakan kepada para muridnya bahwa dia akan menderita. Ya, saya bisa membayangkan kalau tiba-tiba pastor paroki menceritakan saya akan sengsara dan seterusnya, ya. Pasti umat mulai sedih, ya. Supaya tidak sedih, dihibur, ayo kita naik gunung, kau lupakan kesedihanmu, ya. Saya mengkontemplasikan Injil hari ini, mungkin ini agak bebas, ya, tapi mengantar kita untuk merenungkan intinya. Ketika para murid mulai galau, gurunya nanti sengsara, bahkan mati nih, ya. Para murid sudah mulai gelisah, tapi Yesus mengajak mereka, mari kita ke gunung. Dan ketika tiba di gunung ini, mungkin yang pernah berziarah ke Tanah Suci tahu, Gunung Tabor, ya. Ketika sampai di puncak gunung, biasanya angin berhembus, lebih sejuk dan seterusnya. Suasana menjadi lebih adem, pemandangan begitu indah. Tiba-tiba Yesus berubah rupa. Ya. Yang seperti biasa dilihat, ini yang luar biasa mereka lihat. Wajahnya berkilau, pakaiannya putih, berkilat-kilat. Bisa saya bayangkan kalau peristiwa seperti ini kita alami. Petrus dengan siapa lagi yang ikut? Yakobus dan Yohanes. Trio murid ternyata yang paling dekat dengan Tuhan ini dibawa ke bukit dan menyaksikan Tuhan berubah rupa. Ya, spontan saja sebagai manusia mereka ketakutan, tetapi sekaligus takjub. Inilah yang bahasa spiritualnya, bahasa teologinya disebut pengalaman tremendum et fascinosum. Dari bahasa kuno ini, ya. Orang bergetar, gemetar dan ketakutan, tetapi sekaligus kagum dan takjub. Kenapa bisa seperti ini? Betapa mengagumkan pengalaman ini, berjumpa dengan Tuhan sendiri dalam kemuliaannya. Dan Petrus sebagai ketua kelompok memberanikan diri karena mereka bingung mau mengatakan apa. Akhirnya mengungkapkan kedalaman relasi dan pengalaman rohani ini dengan berkata, betapa bahagianya kami Tuhan berada di tempat ini. Petrus mengungkapkan pengalaman yang sungguh membahagiakan, berada di tempat ini. Jadi memang kalau sudah bertemu dengan Tuhan, kebahagiaannya sulit dilukiskan. Dan peristiwa ini lebih mengagumkan lagi karena mereka lihat Tuhan berbicara dengan Elia dan Musa, dua nabi besar, mengingatkan bahwa
kehadiran Sang Putra, Sang Anak Manusia itu sudah dipersiapkan panjang. Dari zaman bangsa yang terpilih dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir sampai diutus para nabi, salah satunya nabi besar adalah Elia yang mengalahkan 450 Baal, nabi-nabi palsu. Itu bercakap-cakap dengan Yesus. Maka para murid bilang, wah, ini kerinduan yang luar biasa. Para nabi pun merindukan perjumpaan dalam kemuliaan dengan Yesus Sang Putra. Tetapi pengalaman membahagiakan ini ternyata diinterupsi. Pengalaman yang membahagiakan di atas Gunung Tabor inilah yang disebut transfigurasi. Tuhan berubah-ubah. Tapi pengalaman transfigurasi ini diinterupsi oleh datangnya awan, dan dari dalam awan ini terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Setelah suara ini lewat, Petrus dan kawan-kawan tidak melihat siapa-siapa lagi kecuali Yesus dan mereka bertiga. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah personal spiritual encounter, pengalaman perjumpaan yang sangat mendalam dan bersifat sangat personal antara Petrus dan sang guru. Diawali dengan kisah dan cerita tentang penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan dan berujung dalam kemuliaan. Ini sebuah rentetan peristiwa yang tak terpisahkan. Sengsara Tuhan dan kebangkitannya. Ini sudah diantisipasi. Jadi kalau kita ini menjalani masa prapaskah ini, jangan pikir kita sengsara terus. Goalnya itu adalah kebangkitan, kemuliaan. Dan kalau hari ini kita berkumpul di sini, apakah kita bisa melihat Tuhan? Ada yang melihat Tuhan? Ada? Ayo, siapa yang angkat tangan yang bisa melihat Tuhan? Ada? Ekaristi menjadi sakramen, tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Maka terjadi yang namanya dalam ketika imam mengucapkan kata-kata institusi, terjadi yang namanya transubstansiasi, ya? Perubahan dari roti menjadi anggur. Betul? Dari roti menjadi tubuh Kristus. Ini roti dan menjadi anggur, menganggut-anggut juga ya. Dari roti menjadi tubuh Kristus, dari anggur menjadi darah Kristus. Ini peristiwa yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri melalui kuasa Roh Kudus. Maka ketika imam mendoakan doa syukur agung, coba konsentrasi seperti Petrus. Berikan betul hati kita, pikiran kita untuk memandang wajah Allah dalam diri putranya yang hadir di tengah-tengah kita. Dan itu akan mengubah hidup kita. Dan kita diingatkan, selesai misa jangan bermalam di gereja, apalagi bikin penda. Seperti Petrus dan kawan-kawan, diajak turun gunung. Dari pengalaman kita melihat transfigurasi, Allah menampakkan diri dalam diri putranya di sini melalui sakramen Maha Kudus. Kita diingatkan akan kemuliaan dan akan kasih yang diberikan kepada kita. Tapi setelah itu kita pulang membawa transformasi dalam hidup kita. Kita menerima Kristus melalui sakramen Maha Kudus, melalui perayaan Ekaristi, kita menyambut Dia. Dan setelah kita pulang, hidup kita menjadi hidup yang ekaristis. Inilah pesan yang menginterupsi kebahagiaan kita, bukan hanya untuk diri kita dan bukan hanya untuk kita di gereja ini, tetapi untuk hidup kita. Mau bisnis kah, mau jadi guru kah, mau bergerak di bidang wirausaha, apa saja.
mesti diresapi oleh Ekaristi, rahmat yang mengubah hidup kita. Dari transfigurasi kita mengalami yang namanya transformasi, perubahan hidup kita. Sehingga dalam masa tobat ini kita tidak berhenti hanya sebagai kewajiban pantang dan puasa. Apalagi kalau pantang mundur, apa yang ada campur saja. Tapi kita diingatkan bahwa melalui ulah tapa ini, mati raga yang kita lakukan, hidup kita hendak dibarui oleh Tuhan sendiri, sehingga kita mampu mendengarkan Sang Putra yang bersabda kepada kita. Saya tidak tahu di rumah ini, ya, kalau Bapak Ibu hidup bersama sebagai suami istri, ada anak-anak. Anak-anak, kamu lebih mendengarkan Bapak atau Mama? Siapa yang lebih kamu dengarkan? Kalian dengar Bapak atau Mama? Bapak. Oh, dua-duanya. Ya, dua-duanya. Kalau yang lain, oh tidak begini, berarti antara Bapak atau Mama. Ya. Kalau suami dan istri, siapa yang lebih didengarkan? Suami mendengarkan istri atau istri mendengarkan suami? Nanti buat rekoleksi bersama di rumah, ya. Bisa buat ini, siapa yang lebih didengarkan? Kata mendengarkan ini bukan sekedar oh ini kata-katanya masuk telinga, tidak. Mendengarkan berarti ada sebuah internalisasi yang terwujud dalam aksi. Inilah contoh konkretnya tadi saya gambarkan bagaimana kita menggunakan masker hari ini karena kita mendengarkan. Kalau yang tidak mendengarkan ini namanya kapatuli, ya. Tidak ada yang bukan hanya masuk di telinganya, tapi tidak ada yang masuk di hatinya, apalagi terwujud dalam aksi. Kita bisa lihat di rumah kita masing-masing, di komunitas kita. Apakah kita sungguh mampu mendengarkan Tuhan sendiri yang mengajarkan kita, misalkan untuk saling mengampuni, untuk saling menerima satu sama lain dengan segala kelemahan dan kekurangannya, untuk saling menolong. Jangan sampai kita hidup di era digital ini, ya, anak-anak belum mungkin 3 tahun sudah pegang HP, sehingga begitu tahu mengoperasikan HP, lebih sibuk dengan HP-nya, mendengarkan HP daripada mendengarkan mamanya. Nah, makan, yo nanti pi. Nah, mandi kok, nanti pi. Nah, makin panggil, nah tidur kok, nanti pi. Nah, siapa yang didengarkan? HP-nya. Kita pun juga ini ilustrasinya kurang lebih sama. Tuhan sudah berkali-kali mengingatkan kita, bertobat kok, nanti pi. Terima kok sakramen tobat, besok pi, bulan depan pi, tahun depan pi, dekat mati pi. Maka hari ini saudara-saudara yang terkasih, melalui peristiwa transfigurasi, kita diingatkan untuk melakukan transformasi hidup dengan mendengarkan Dia yang datang hendak menyelamatkan kita. Kita mau mendengarkan Dia? Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Dengan mendengarkan Dia, kita membuka diri kita untuk sebuah perubahan, sebuah pembaharuan. Inilah pertobatan sejati, metanoia. Tuhan memberkati kita sekalian.